warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alayhi sadaqallahul azim. Ibu-ibu, mbak-mbak jamaah Karina yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ahad kali ini pagi menjelang siang kita bisa berjumpa, walaupun mohon maaf dari rumah alhamdulillah sudah ikhtiar gasik, tapi qadarullah tadi masuk Kaliangat luar biasa macet, nggak bisa gerak. Kabar-kabar ada pengajian, jadi alhamdulillah tadi dapat jalur alternatif. Jadi mohon maaf sampai di sini sudah jam 10 kurang sedikit nggih. Yang tadinya kita jadwalkan pukul 9. Dimaafkan, diikhlaskan nggih. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita bersama, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga yang berusaha berikhtiar ittiba'ur rasul, baik dalam berhablum minallah dan berhablum minanas, sedikit demi sedikit mudah-mudahan itu menjadi jalan kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad kelak di yaumul akhir. Jamaah Karina rahimakumullah, insyaallah tema pada pagi hari ini adalah temanya apa nggih, Pak? Sambut Ramadan dengan bahagia atau bahagia berjumpa dengan Ramadan. Teman-teman semuanya, jamaah Karina perlu kita ketahui dan kita sadari bersama. Sadar, tidak sadar, suka, tidak suka, kalau kita hitung perjalanan kehidupan kita, ibarat sebuah sinetron, sudah berapa episode kehidupan kita sampai hari ini. Episode masing-masing kita tentu berbeda. Ada yang episodenya sudah lama sekali dan lain sebagainya. Tidak menjadi soal angkanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi diri kita adalah di episode-episode perjalanan kehidupan kita, itu banyak kebaikannya atau keburukannya. Dan yang tahu hanya kita dan Allah. Mari kita hitung episode-episode kita ke belakang. Apakah ibadah-ibadah kita itu lebih banyak daripada hal-hal yang sifatnya mubah, bahkan hal-hal yang mungkin anfaedah. Apalagi di masa-masa muda, masa-masa remaja kita, yang mungkin untuk duduk kajian seperti ini nggak ada dalam schedule jadwal hidup kita. Ketika kita masih remaja mungkin asing sekali dengan namanya yang kajian-kajian. Kita mungkin baru menyadari dan tidak ada tekanan dari manapun, kita ikhlas datang ke kajian karena kebutuhan rohani benar-benar. Mungkin belum lama ini, mungkin setelah kita berkeluarga, setelah kita punya anak dan lain sebagainya. Maka ini perlu menjadi renungan kita sebelum kita masuk ke Ramadan. Kenapa jamaah semuanya? Rasul itu sering sekali memerintahkan kepada para sahabatnya agar kita terus menghitung-hitung seberapa persentase kebaikan dan keburukan. Dalam bahasa agama disebut muhasabah. Artinya kita melihat, kalau perlu, kalau zaman dulu saya sekolah itu biasanya yang siswa putri
itu sering sekali kalau ketika datang ke sekolah membawa buku catatan harian. Hampir setiap hari ada tanggalnya, satu ada apa, kegiatan apa. Itu luar biasa bagi saya ketika kemudian di hari ini kemudian dilihat catatan itu berbicara tentang apa. Kita lebih banyak pikiran kita gunakan itu untuk apa. Artinya kemudian di usia kita yang sampai hari ini ada yang mencapai 30, ada yang belum 30, ada yang sudah 35, ada yang mendekati 40, ada yang sudah di atas 40 tapi masih terbelenggu di Nasihatul Aisyah. Hampir di mana tempat itu selalu ada, yaitu karena secara usia itu batasan pemuda dan Nasihatul Aisyah sama nggih di usia 40, tapi dalam praktiknya ini 41, 42 ke atas ini belum bisa move on dari pemuda maupun dari NA. Saya tidak tahu duduk permasalahannya, tetapi realitanya begitu. Menolak tua, mungkin menolak tua itu lebih tepatnya. Walaupun ada yang kalau pimpinan biasanya kami belum tega meninggalkan. Ketika pimpinan sudah tidak bisa kalau jabatan Nasihatul Aisyah tentunya setelah 40 sudah, tapi untuk kajian pengajiannya masih ikut. Jadi masih ada agak bijak. Jadi wah nek langsung ke Aisyah, di Aisyah masih dianggap terlalu muda, sehingga kami ingin membersamai yang masih muda-muda ini. Nah, ini agak bijak, walaupun itu juga mungkin hanya sekedar alasan saja. Yang paling tepat mungkin menolak tua tadi. Ortomnya apa? Nasiah atau pemuda kan, oh masih muda. Kalau Aisyah gitu, terus pakai seragam hijau itu kan, apa mulai jaritan, kan ketingale. Mohon maaf ya ibu-ibu Aisyah dimanapun berada, bukan berarti menganggap, tapi memang realitanya Aisyah lebih tua daripada Nasihatul Aisyah. Nah, di usia kita sudah melewati berkali-kali episode Ramadan. Sejak kita menikah, berapa kali kita melewati bulan Ramadan bersama keluarga kecil kita? Atau kalau kita tarik lebih panjang ke belakang sejak kita balik. Kalau yang laki-laki sejak sudah balik, sudah sunat, sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi. Menurut qaidul fikih itu ketika itu batasan amal sudah mulai dihitung. Nah sejak saat itu sudah berapa episode Ramadan kita jumpai? Yang menjadi pertanyaan besar, kalau Ramadan sering sekali hampir setiap episode datangnya Ramadan, baik dari Pak Kiai, habaib, ulama, ustadz, ustadzah menyampaikan bahwa ibarat seperti halnya kawah condro di muko bagi Gatot Kaca. Sehingga ketika Gatot Kaca keluar dia lebih kuat, lebih hebat, lebih bersih. Ramadan diibaratkan seperti itu. Tapi kita sudah melewati edisi Ramadan kawah candra di muka berkali-kali, kita tidak seperti Gatot Kaca, kita belum bisa terbang, kita tidak bisa sekuat Gatot Kaca. Bahkan kadang kita kembali ke kondisi lemah lagi. Apakah itu yang dinamakan sabda Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, sebuah doa karena iman seseorang itu yazidu wa yanqus. Karena iman seseorang itu kadang naik, tapi kadang juga nek tengen bahasane kula niku mbleret. Mbleret niku nek Padang niki kan nggih, Padang semua terlihat jelas, tapi begitu mbleret niku ada cahaya tapi meredup. Iman kita kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin kita mau kajian, mau baca Al-Quran, mau ke masjid itu ketika naik, jangankan rintangan hujan saja serang kalau imannya lagi naik. Tapi kalau lagi ngedon imannya, ada saja yang kemudian bisa kita jadikan alasan untuk kita tidak meningkatkan kualitas iman kita. Nah maka jangan sampai kemudian jika di tahun ini 1444 Hijriah kita masuk Ramadan kemudian kita nggak bahagia.
kemudian tidak ada upaya yang serius untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Tadi saya buka dengan berapa dosa-dosa kita. Berapa episode kebaikan kita, apakah lebih banyak daripada episode buruknya. Maka kalau banyak dosa, maka ini menjadi kabar paling menggembirakan. Bagi kita yang matanya menabung dosa, yang telinganya nabung dosa, yang mulutnya nabung dosa paling banyak. Perempuan, kata Nabi, adalah kebanyakan penduduk neraka yang disebabkan karena lisannya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj yang kemarin mungkin panjenengan ikut kajian Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian setelah menerima perintah sholat, Rasul juga diperlihatkan suasana surga dan suasana neraka. Ketika diperjalankan ke neraka, melihat ada seorang yang berenang di lautan darah. Kemudian begitu sampai di tepi pantai, ini bahasane Wonosobo dijejeli. Dijejeli, entah, yang jelas kata dijejeli ini mesti nggak enak. Nggih. Kemudian ditanya, ini ada apa? Kenapa dengan orang-orang ini? Adalah mereka yang selama hidup di dunia ini tidak mengindahkan batasan halal haram, khususnya dalam makanan, minuman. Kemudian ada seorang wanita yang ketika dia masih di suasana neraka, Nabi melihat itu rambutnya diikat di sebuah rantai yang sangat besar, kemudian dia akan berlari, dan ketika dia berlari ditarik rantainya sehingga mengelupas sampai kulit-kulitnya. Dan itu berulang kali terjadi seperti itu. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini kenapa kok terjadi seperti itu? Ini wanita yang tidak mengindahkan untuk menjaga auratnya ketika di dunia. Dan banyak sekali edisi wanita ketika perjalanan di neraka. Kemudian ditanya, kenapa kok yang disebutkan itu banyak sekali penduduk neraka adalah wanita? Karena banyak di antara wanita ini tidak pandai mensyukuri nikmat. Yang pertama. Satu, tidak pandai mensyukuri nikmat. Dadi nek ibu-ibu jilbabe anyar, gamise anyar, nembe dingge ping kalih, terus onten maca story teman gamis model baru niku langsung kepengen. Coba nek teng lemarine ibu-ibu kalih lemarine bapak-bapak, isine kathah ibu-ibu napa bapak-bapak? Jujur mawon nggih. Nggih. Bahkan seandainya hari dalam satu pekan kan ada 7. Niki nek saben dina ganti niku kan jojol. Gamisnya, jilbabnya. Nggih mboten. Bahkan mungkin ada yang sebulan ganti ini nggih cukup. Jadi penyebab pertama kurang bersyukur. Penyebab kedua, banyak di antara wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Nggih. Nah, niki maka pentingnya di Nasihatul Aisyah sering kami usulkan pendidikan pranikah khususnya kepada adik-adik remaja putri. Apa sih esensi pernikahan? Apa yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan? Biar apa? Begitu anggota Nasihatul Aisyah menikah, itu pendidikan keluarganya hebat. Yang enggak hanya Nasihatul Aisyah, pemuda juga sama. Hak dan kewajiban suami dan istri ini harus dipelajari bukan ketika menikah baru sinau. Tetapi sebelum itu, bahkan sebelum mendapatkan calon. Calonnya belum ada, sudah dipelajari sehingga kriteria dia mencari ini sudah, saringannya sudah bagus. Maka NA sudah muktamar, pemuda baru selesai muktamar, sebentar lagi disusul muswil dan musda. Mudah-mudahan di musda, entah itu pemuda Nasihatul Aisyah, ini ada program kerja seperti itu. Jadi pendidikan
pranikah, masuk ke program yang nanti masuk mungkin di turba, mungkin di ranting cabang, sehingga sekalipun nanti di situ ada ibu-ibu yang sudah anaknya sudah gede, ada yang anaknya masih kecil, atau remaja-remaja ini diberikan edukasi tentang pendidikan-pendidikan pranikah, tentunya kacamata Islam. Itu, nggih. Jadi kalau singkat ceritanya, kalau ini juga saya memberikan nasihat kepada diri saya. Hak dan kewajiban dalam berumah tangga itu rata-rata menuntut hak tanpa melihat kewajibannya terlebih dahulu. Jadi si suami berhak dilayani dan dipatuhi oleh istrinya sampai suami banyak-banyak anak-anak muda atau bapak-bapak muda ini berpikir bahwa karena pernah dengar Pak Kiai, Pak Ustadz, Ustadzah baca buku bahwa kalau surganya anak ini di telapak kaki ibu, kalau surganya para istri ini di ridhonya suami. Sehingga suami seperti itu. Dia begitu ada hal-hal ora pantes temen sih wong wadon kak omong kayak ngono, dan ini disampaikan. Gimana ya saya merangkai katanya, kan karena keterbatasan ilmu yang dia dapat sehingga dia menuntut seorang istri harus patuh sepatuh-patuhnya seperti halnya rakyat kepada raja. Kalau bisa sih bagus sekali, tapi kan praktek dalam itu kan buatan semudah itu. Sedangkan istri ini punya hak untuk dinafkahi oleh suami. Maka itu yang dilihat di kacamata para istri bahwa haknya untuk dinafkahi ini dituntut terus. Mana hak pangan, mana hak sandang, mana hak papan. Dikejar. Tanpa kemudian kewajibannya tidak dinomorsatukan. Si suami juga tidak mengedepankan kewajibannya menafkahi, sing dioyak-oyak patuhnya istri. Si istri yang dioyak-oyak adalah haknya untuk dinafkahi tiga-tiganya, baik sandang, pangan, papannya. Nggak ketemu nanti. Coba fokus kepada kewajiban, nanti hak akan datang dengan sendirinya. Bagaimana kerennya ketika para suami datang pantang mengeluh dan lain sebagainya karena mulianya seorang suami yang berangkat keluar dari rumahnya dalam rangka niat untuk menghidupi anak istri yang ada di belakangnya. Ini jihad fisabilillah. Sama halnya dengan ketika ibu-ibu mau melahirkan, ketika sudah masuk ke ruang persalinan itu kan masuk di medan perang. Sama halnya dengan statusnya para suami yang keluar rumah. Kadang menjumpai orang yang licik, mandang orang yang curang, belum cuaca yang kadang hujan lebat dan lain sebagainya. Kadang niatnya sudah tulus ikhlas cari yang halal, tapi ada saja hal-hal yang berupaya untuk mendapatkan yang tidak halal, bukan perkara yang mudah. Maka kalau ini bisa terlaksana, baik di pemuda maupun di NA, saya yakin tidak ada lagi cerita ketika kokam pulang dari tugasnya, kemudian dia lapar, dia buka tutup sajinya, ternyata di situ ada seragam kokam, kemudian istrinya silahkan dinikmati. Itu kan ironis sekali. Di satu sisi kita oleh ayahanda Muhammadiyah dan Aisyah, pemuda itu harus kuat dan lain sebagainya, kita dituntut harus berjuang, tapi ada keluarga yang harus kita, karena kondisi keluarga kita masing-masing berbeda. Alhamdulillah kalau kita bisa berjuang dan kondisi rumah tangga terpenuhi, luar biasa, sujud syukur setiap hari. Kalau keluarga panjenengan ada di posisi itu. Panjenengan bisa berjuang untuk persyarikatan, tapi keluarga fine-fine saja, bersyukur. Karena di sana kita sering curhat duduk, panjenengan jarang terlihat bapak-bapak menangis. Ya nggak mungkin apalagi di depan ibu-ibu. Tapi kita duduk bersama. Ya lucu juga, pengen guyu juga karena sama-sama laki-laki. Kulo niku pripun nggih bingung. Anake kulo sekolah kabeh. Tapi begitu ekspektasi besarnya para pimpinan kepada kita, kita harus menjaga persyarikatan. Prigesi pemudane ora kompak temen. Pernah kan anak Atul Aisyah ada pressure seperti itu. Mana NA-nya? Aisyah begitu seperti itu. Sedangkan kita juga sedang menapaki rumah tangga yang baru rambatan. Masih ngontrak sana, masih ngontrak sini.
belum urunan di masyarakat dan lain sebagainya. Perjuangannya luar biasa teman-teman semuanya. Maka ini dengan hiruk pikuk yang luar biasa ini, kemudian di depan kita ada Ramadan. Kita lihat Ramadan sebagai sebuah berita gembira yang luar biasa. Bahwa setiap yang kita lakukan tadi, yang kita ceritakan sebelumnya ini akan berbuah hal yang luar biasa. Maka ada sahabat Nabi yang bercerita istrinya ketika dia sudah meninggal. Sahabat Nabi yang tidak terkenal. Kalau salah mohon dikoreksi, namanya Sya'ban. Ini tidak setenar para sahabat yang lain ketika dia kemudian ahli jamaah. Bahkan Rasul sampai memuji karena Rasul datang ke masjid, dia sudah di masjid. Sampai Rasul itu memuji, luar biasa sekali ini. Tapi dia tidak setenar sahabat-sahabat yang lain. Suatu hari Rasul, loh kok nggak kelihatan. Biasanya nomor 1 kok nggak kelihatan. Ditanya, ada yang tahu di mana Sya'ban ini? Kok ini beberapa jamaah nggak kelihatan. Kemudian cari info nggak ada yang tahu. Ada kabar ternyata dia sudah meninggal. Cari tahu rumahnya, tanya sama istrinya. Dikorek kemudian, bagaimana? Kok bisa sampai meninggal, sakit apa? Kemudian ada pesan wasiat atau apa? Maka istrinya bercerita bahwa ketika syakaratul maut, ketika nazaknya Sya'ban, dia mengatakan kurang jauh, kurang banyak, kurang baik. 3. Diawali dari kurang semuanya. Ini saya sederhanakan saja ceritanya. Dan bahasanya juga saya sederhanakan. Ternyata Sya'ban ini dari rumah sampai ke masjid ini jauh sekali. Paling jauh di antara rumah-rumah sahabat yang lain. Jadi dia kalau mau sholat zuhur itu mungkin kalau kita terjemahkan di tempat kita jam 10 itu dia sudah mulai berangkat untuk sholat zuhur. Saking adoe tempat untuk sholat berjamaah. Maka kemudian dia itu bilang apa? Kenapa kurang jauh? Kenapa? Karena Sya'ban menurut riwayat di sakaratul maut dia diperlihatkan karena pahala dia melangkah untuk ke masjid berjamaah. Teman-teman yang suaminya, yang anak laki-lakinya belum ada giroh berjamaah di masjid, cari hal-hal yang membuat mereka termotivasi untuk berjamaah. Seperti halnya kita bekerja. Kenapa kita ambil pekerjaan ini? Karena kita termotivasi dari pekerjaan itu. Mungkin karirnya bagus di situ, mungkin penghasilannya bagus, mungkin kan ada motivasi untuk kita mengambil pekerjaan. Nyambut gawe ngonyong bae. Nek nang ngonyong insyaallah hariannya luwih larang. Oh iya Pak, pindah, termotivasi. Kalau ada laki-laki yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah, hadirkan. Apa salah satu contohnya? Orang yang sholat berjamaah di masjid loh, bukan jamaah di rumah. Kalau hanya jamaah fadilahnya 27 derajat, itu jamaah di masjid dan di rumah sama-sama mendapatkan 27. Tapi di masjid yang pertama dia akan mendapatkan kebaikan berupa apa? 1, dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosanya. Maka ketika Sya'ban diperlihatkan pahala itu, Sya'ban bilang, kenapa kurang jauh? Padahal dia 2 jam berjalan sebelum akan sholat jamaah. Begitu hebatnya pahala yang disediakan Allah baru diperlihatkan. Sya'ban bilang, kudune kurang adoh. Sedangkan hari ini kita yang hampir di setiap desa masjid lebih dari 1. Musola kadang berjejeran. Saya kira tidak ada orang berjamaah melebihi 15 menit waktunya dari rumah. Saya yakin tidak ada. Apalagi sekarang dibantu dengan motor. Kok kemudian tidak termotivasi untuk sholat berjamaah? Kemudian dosanya diampuni. Kita yakin kita sering mendolimi keluarga kita, entah istri, entah anak, entah pasangan, istri, orang tua, mertua, tetangga, dan lain sebagainya. Maka dengan semangat kita berjamaah, shaf di masjid, harapannya gugur dosa-dosa yang tadi sudah kita perbuat. Maka Sya'ban mengatakan seperti itu. Kenapa kurang jauh? Kemudian kurang banyak. Kurang banyak, ini ketika Sya'ban pernah di perjalanan ke masjid ini,
dia menjumpai orang yang sudah berhari-hari tidak makan. Kebetulan qadarullah Sa'ban membawa sebuah roti, hanya satu roti. Kemudian roti ini diparuh, paroidan. Yang separuh dimakan Sa'ban, yang separuh diberikan kepada orang yang belum makan tadi. Diperlihatkan di sakaratul mautnya pahala atas pemberian keikhlasannya Sa'ban. Kan Sa'ban mung hari siji-sijine roti, dia juga lapar, tapi dia bisa menyisihkan paroidan. Kan bukan perkara mudah, Bu. Jenengan ada iuran NA dan di saat yang bersamaan anak kita harus membayar SPP. Listrik harus dibayar, gas entek, kontrakan habis. NA harus membayar. Mudah enggak? Nek pas ada, kita bingung. Dito wonge sing narii kok ora rene-rene, kalau pas ada. Itu kenapa perintah dalam sedekah itu fis-sarra'i wad-dharra. Di saat lapang, di saat sempit. Ujiannya itu nek pas sempit. Sama halnya ketika kita, sudahlah, maafkan. Mungkin dia nggak sengaja. Kan kita kasih nasihat teman kita. Lah pas kita yang ngerasakan itu, ternyata nggak mudah untuk menyampaikan kata maaf. Untuk mengucapkan maaf saja nggak mudah. Kulo estu nyuwun ngapunten nggih, Mbak, wingi iki kulo mboten sengaja. Kita bilang ke teman kita, teman kerja kita, ke tetangga kita, estu ngapunten sanget. Niku bukan perkara mudah loh bilang maaf, apalagi memberikan maaf. Maka di dalam Al-Qur'an juga anjuran untuk memaafkan itu lebih besar dari meminta maaf karena pahalanya lebih besar. Nah, Sa'ban ini di keterbatasan dia mampu nugel roti ini dia kasihkan. Maka Sa'ban mengatakan kenapa tidak semuanya? Kenapa? Karena diperlihatkan ini loh Sa'ban ketika kamu berikan sepotong roti tadi padahal kamu juga lapar, kamu juga butuh, mungkin kamu makan kamu pun belum kenyang tapi kamu berani menugel kenapa Mas? Memotong roti diberikan padahal kamu juga lapar, maka ini pahalanya. Ketika Sa'ban melihat maka di sakaratul istrinya mendengar kenapa kurang banyak. Niki menjelang Ramadan jenengan kan ajeng blonjo. Nggih. Duit 100.000 cukup mboten nggih blonjo? Guyu mesti jenengan nek diparingi garwane, "Nggo Bu, persiapan Ramadan mung selembar 100.000." Coba. Ning saniki jenengan Karina ada kotak berjalan. Akeh banget mboten nek 100.000 sing dicemplung nggih. Katran mesti. Akeh temen maneh buka wis ora ono receh. Walah, kelalen ra nggawa receh pol gelane. Nggih mboten. Padahal wujudnya kan sama. Ajeng teng trio, teng Rita, maneh nyangking anak kan duwene 100.000 niki kan alah diguyu petik niki. Ning nek pas amal liwat ajeng glethake 100.000 niki kan ya tetep katran jah. Nek bisa ditugel kan ditugel. Niku. Luar biasa. Bagaimana setan, perangkap setan itu luar biasa. Lagunya Haji Roma Irama kan, kenapa yang asyik-asyik itu mengharamkan, kenapa yang enak-enak itu diharamkan. Hampir semua yang tidak boleh di kacamata manusia awam nyenengke. Nggih mboten. Jalmangane lagi asik naik gunung, krungu suara adzan kon jamaah. Kan mesti senep. Walah, sekene wae lah. Atau hal lain. Itu ngobrol dengan teman. Asik semuanya pokoknya. Itu diharam. Sedangkan sing mengajak ke surga niku teng kacamata manusia awam niki mboten nyenengake, menyedihkan. Katrok desa, tidak gaul. Anak remaja terkenal di sekolah semuanya kenal. Terus kon pertama duduk di soft pertama niki mesti pol isine bocah. Hampir rata-rata. Karena saya di dunia pendidikan berhadapan dengan anak-anak remaja. Niki nek sing bocah-bocah sing hampir semua orang kenal,
baik laki-laki maupun perempuan. Niki untuk menghadiri kajian seperti ini, hakul yakin diberi 100.000 belum mesti mau. Tapi untuk ngendorse, kemudian diupload di Instagram, kemudian yang nge-like banyak, kenapa mawon manut. Mboten seneng pedes, terusan ngendorse bakso, terus disuntek sausnya sebotol, yang penting ngendorse like-nya banyak, lakoni mesti. Guys, tempat baru guys, enak sekali ini maknyus. Kamu nggak trendy kalau belum datang ke tempat ini. Nah, kemudian dia, dia ingin ngendorse naon nganu yo. Wah, lakoni. Itu perangkap setan luar biasa. Maka kita lihat besok. Euforia Ramadan itu 5 hari pertama. Gimana? Euforia Ramadan itu ada di 5 hari pertama. Setelah itu adalah orang-orang dua pilihan, istiqomah dan terpaksa. Istiqomah dia benar-benar sadar, terpaksa ini bisa karena wis kadung dadi panitia, wis kadung dadi pimpinan Aisyah, umay cepak masjid, wis kadung memotivasi anak isin orang mang masjid. Tanggal-tanggal belasan ini tanggal-tanggal yang menyumpegi kenapa nggih? Wah, Ramadan ra rampung-rampung ya, kurang pira. Bahkan kadang-kadang dicoreti, alhamdulillah wis telu, kurang 17. Baru berjalan 3 hari seakan-akan, waduh, padahal kalau kita lihat orang-orang sepuh yang sudah, mohon maaf, tidak bisa puasa sehingga mereka bisa nyambayar fidyah. Saking pingine puasa. Kenapa? Lihat Quran surat An-Naba di ayat terakhir. Ya laitani kuntu turoba. Orang kafir bahkan mengatakan saya mending jadi debu. Saking menyia-nyiakan kesempatan emas. Ramadan ini menjadi tidak ada artinya ketika tidak ada ilmu tentang Ramadan. Jadi saya sedikit menyimak ketika Dokter Muna tentang kesehatan Ramadan. Ternyata di puasa saya dulu saya nggak tahu, saya heran saja. Saya kan agak punya dulu, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Dengan saran beberapa teman yang tanpa obat. Alhamdulillah, neng saya gumune nek kesupen berangkat nyambut gawe mboten sarapan niku jam 8 niku pun mboten genah-genah. Maka saya jam setengah 6, jam 6 harus sudah sarapan. Mbah sing penting enak mboten enak harus sembuh. Neng nek puasa ngantek zuhur menjelang asar niku nggih sehat-sehat mawon. Niku saya sebagai seorang awam mustahil Allah itu tidak memberikan karunia di balik rahasia puasa. Itu pentingnya kita pinter. Karena orang pintar itu pasti zikirnya dan bersyukurnya lebih gede. Kalau tidak pernah baca, tidak tahu ilmu, lihat nyamuk nganging kayak apa nyamuk. Tapi bagi yang punya ilmu, tahu nyamuk, subhanallah, maha suci Allah. Nyamuk yang begitu kecil jantungnya ada 3. Gitu, benar mboten? Saya pernah baca jantungnya nyamuk ada 3. 1, ngapunten iklan. Nek saya niku ngintilan banget. Tadi malam juga ikut di Laksono. Ning saya niatkan Baitul Arqam sejak dini. Jadi tempun di men ngerti bapaknya ke jebulke persyarikatan terus ngeten niku Mas. Kembali tadi nggih. Saya mau moco padahal tidak kuliah tentang kesehatan apalagi mata pelajaran IPA. Basic saya itu anak IPS tapi saya baca artikel tentang nyamuk niku luar biasa. Jantung yang telu niku jebule. Niku dadi nek wonten sing bola-bali baperan niku njaluk lemutnya telu niku jantunge. Enggak mudah baperan. 1 di tengah, 2 mengatur sayapnya. Terus cucuke lemut sing nyedoti getih niku jebul wonten 6. Ya wallahu a'lam temenan apa mboten artikel niku sing penting nek salah sing nulis. Kula pokoke sing penting maca. Nggih. Ada 6. Dan sing nyedot jebul mung nyamuk wedok tok. Betinanya saja. Sing nyedoti getih niku.
Untuk apa? Untuk keperluan bertelur. Jadi jenengan ampun dikeplaki mesake. Ajeng keperluan ngendok niku. Mboten napa-napa. Ya hitung-hitung donor darah lah. Mboten napa-napa nggih. Karena jebul ada orang masuk surga hanya karena memberikan air kepada anjing. Ada orang masuk surga hanya karena mengasihi seekor kucing. Jadi kula cok mbayangake, wah lemut jah, ajeng tak keplak. Wis kono lah. Paling ora ono tetes nggih sih nek misal di kebeler peso. Mung kula ndonga muga-muga senes malaria ngeten tok. Ngene iki. Jadi luar biasa nyamuk itu. Mripate niku jebul wonten 100 bayangake. Padahal kan sirahe semut kan wonten sekepel mboten. Kan mboten enten sekepel 100 mripate. Jadi nek numpak mabur terus pas wonten angin kelilipen loro gen 98. Aman iki. 100 mripate. Wah. Saya tidak membayangkan nek min terus nggih kacamata 100 niki pripun, optike bingung. Terus jebul gadah untu, punya gigi nyamuk itu 48 giginya. Ada 48. Kemudian apalagi ya yang saya heran dari nyamuk itu. Dalam hitungan per detik, per 1 detik, nyamuk itu bisa mengepakkan sayapnya 600 kali sedetik. Itu yang menyebabkan kalau nyamuk berterbangan di sekitar kita bunyinya nging nikus karena efek dari mabure si suwiwi niku. Niku leres mboten, Dok? Iki pokoke kula membaca artikel sing salah berarti sing nulis niku. Wallahu alam, saya memohon ampun kepada Allah nek niku salah informasinya. Tapi realita, kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu untuk menjadikan nyamuk yang sekecil itu menjadi perumpamaan. Biar apa tujuannya? Banyak orang yang beriman, kemudian semakin tebal imannya, semakin yakin dalam dadanya atas kebesaran Allah hanya karena nyamuk. Kemudian di ayat berikutnya dilanjutkan orang kafir ngece. Dengan komentar yang sangat ngece itu, maksudnya Gusti wah apa sih? Nyamuk purana kewan sing luweh maher apa ya? Ngaten niku ibaratnya. Maka Allah menjawab, Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki dan Allah memberikan kesesatan kepada yang Dia kehendaki. Dan banyak yang disesatkan hanya karena perumpamaan-perumpamaan kecil itu. Maka termasuk puasa. Puasa dengan seabrek keajaibannya. Menjenengan hati-hati dengan hadis palsu. Terutama ini dipakai untuk anak-anak muda, anak-anak remaja. Hadis palsu yang sangat tenar di puasa. Yaitu tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Niku hadis palsu. Niku nek wonten putrane, ponakane, tetangga, murid, remaja, terus digugah sholat, Bu, saya ngibadah ya lo Bu, ngata niku, ini langsung palsu, ngata niku sing seru teng kupinge, nggih. Niku hadis palsu, sengaja kemudian disebarkan agar merusak konsentrasi kita dalam yang menjadi pahala itu ketika kita khawatir tidak bisa menghidupi malam-malam puasa. Malam-malam Ramadan kita khawatir tidak bisa, kemudian kita aku tak turu sih ben ku iso terawih soale saiki terawih masjid Mondewek wis duwe program imame alhamdulillah entuk imam sing hafid 30 juz. Dadi terawih niku rampunge jam 09.00. Saya khawatir tidak bisa mengikuti, tidur habis sholat zuhur di alarm menjelang asar niku dadi pahala ning mboten nonton hadise. Hadis yang memotivasi bahwa tidur adalah ibadah enggak ada. Tapi nek diniati seperti itu untuk menghidupkan malam-malam itu keren. Tapi kan termasuk saya dulu ketika remaja jebul saya termasuk. Bahkan ketika taraweh nyari masjid, nyari musola sing paling cepet. Apal nek cah nom niku. Neng kene iki rampunge jam 8 kurang 10. Nek neng kono punjul 5 menit neng apal disurvei. Coba tanya nek
ada info masjid, tanya anak-anak remaja mesti apal. Nganti nek hari ini bungkusannya dibuka isine napa ya apal nek cah nom. Ya Mas. Yang biasanya Jumat berkah. Oh nek neng Jumat berkah, nek Jumat kliwon neng kono ke karo anu ndrok. Nek neng kono lah, chicken. Nah, anak-anak sekolah ini motivasi Jumatannya double. Ya kewajiban laki-laki, ya makan siang gratis. Tapi nggak apa-apa karena dalam rangka syiar. Nah, kembali kepada kita menghidupi atau menyambut Ramadan dengan bahagia. Mustahil kita bahagia nek mboten ngerti tentang Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang masuk menyambut hadir memasuki Ramadan karena iman dan karena penuh pengharapan, di hadis yang lain redaksinya mengatakan barang siapa yang senang. Jadi menyambut Ramadan gembira. Alhamdulillah, kurang seminggu maning puasa. Terus buka lagi. Ya Allah, kurang 3 dina. Ning nek kula kalih kancane kurang 2 dina niki 2 dina niku teng Wonosobo terus kula mbiyen. Napa niku acarane? Ki mumpung urung puasa, marem-maremake. Senenge sate nyate. Tidak langsung pulang. Terus teng pundi ngenteni rada ngelih, janjane nggih mboten ngelih, bakso. Lebare jadi berangkat jam 9, pulang habis asar niku len jajan punjul ping 5. Ditakoni mumpung urung puasa. Artinya puasa niku seakan-akan medeni banget. Begitu masuk puasa, ikan kurang 28. Lagi wae 2 dina ya suwe temen puasane. Seperti anak-anak kita. Bu, maghribe kapan Bu? Maghribe. Karena dia taunya hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja, nggak tahu informasi yang lain. Dan jangan nggak perlu kemudian berdalil kepada anak-anak itu, anak-anak yang masih TK, SD. Ini kemudian perlu dalil sing ndaki-ndaki. Bukan bakal yang ada di pikiran mereka adalah kapan maghribnya. Ngoten niku. Nggih. Tapi yang harus dicontoh adalah ketika anak-anak kita itu menjelang adzan maghrib. Itu harusnya gembira kita itu seperti mereka ketika kita menyambut Ramadan. Coba, ketika panjenengan pun noto, kesukaan anak-anak kita sudah ditata. Es buah, gorengan, nopo, kan mesti pun ditoto. Hadiah bagi anak kita yang bisa sampai maghrib kan jenengan mboten eman-eman mesti. Anak-anak kita melihat pajangan teng meja niku sudah wow. Jamin niku ditonton terus klik kurang pinten Bu, nembe jam 5 Dek, sabar. Klik pun luwih 5 menit. Meh Bu, ya Allah Dek kurang 55 terus ditunggoni jame. Begitu adzan maghrib, walah jempalitan to anak jenengan niku. Alhamdulillah, yes, luar biasa. Salto mriki ngaten niku sih. Nah, coba kita gembiranya menyambut Ramadan seperti mereka. Itu apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Maka tadi saya di awal di mukadimah persepsi saya mengatakan kita itu penuh dosa. Kita menuju Ramadan itu membawa seabrek kenangan-kenangan buruk kita. Dari mulai pikiran, hati, perilaku, ketidaktaatan kita beribadah dan lain sebagainya. Itu kita bawa menuju Ramadan dengan kegembiraan. Kenapa? Karena hanya dengan gembira, ada iman dan mengharap hanya kepada Allah. Itu hapus semuanya. Jal, ngeten dengan kurang paham malih. Sinten sing teng mriki mboten duwe utang ngacung. Yang tidak punya utang. Jadi kok kompak sekali sih? Punya semua. Umpamane. Entah itu orang tua kita, anak wong tua sih mesti nggih. Ngeten. Ada orang lain kita tidak kenal, kemudian bilang kepada kita begini. Jenengan nyambut gawe kalih kula, sewulan bae. Tak bayar. Bayarannya luwih gede timbang wong liya. Terus sampeyan duwe utang sepiro-pirone
tak lunasi. Kira-kira purun mboten? Padahal jenengan sudah punya pekerjaan loh hari ini. Jenengan yang guru sudah bekerja sebagai guru. Yang di kesehatan sudah bekerja di rumah sakit. Tapi ada tawaran wis sewulan wae jenengan cuti sebulan nyambut gawe kalih kula. Tak bayar 10 kali lipat di tempat jenengan bekerja. Tidak perlu resign, cuti wae nek perlu. Tak bayar 10 kali lipat. Nek sing gajine 3 juta berarti bayaran 30 juta. Wah iya kono. Kira-kira mikir mboten jenengan. Kemudian ora cukup tekan semono. Mbak, Bu, Mas, gadah utang nggih. Tak lunasi nek wis rampung tekan hari ke-30. Ning utange kula niku kathah. Seru-seru. Tak lunasi. Ngangge mikir napa mboten? Mboten lah tetap kudune. Jadi seandainya harian, umpamanya harian, sedino dibayar 1.000. Kan itu pun lumayan nggih. Dan hanya bekerja dari jam 7 sampai jam 2 umpamanya. Kan lumayan mboten 1.000. Terus ada orang itu menawarkan jamnya sama, dibayar 1 juta sehari. Tak bayar. Ayo. Sedino 1 juta. Ora tekan sore. Ngoten niku. Wah, mulai mikir. Berarti nek 10 dino pinten? 10 juta. 20 dino 20 juta. Kemudian jenengan mau berangkat di hari ke-21 dia bilang gini. Enggak. Ini saya bayar sehari 10 juta. Berarti di 10 hari terakhir niku bayarannya 100 juta. Ini saya yakin tidak ada yang menawarkan seperti itu di dunia. Niku mau ngimpi mawon mung bayangake, ini kan lumayan bayangake. Bayangake nyambut gawe, bali nyambut gawe, pun nggih, kula tak parang, oh iki duwite 1 juta. Kayane ki terus keringetnya niku langsung garing ngeten niku meneh. Jenengan mumet niku langsung hilang mumete. Dalan rolak serasa aspal. Lawuh tahu serasa sate, kaya lagune cah remaja wae. Mangan tempe rasa sate. Nek pas lagi jatuh cinta, iki bocah-bocah didapusi lagu nurut. Terus di 10 hari terakhir mangkat sedino dibayar 10 juta, bayangake. Jenengan payek, bolu, nggih persiapan lebaran nyambut gawe 2 dino, cukup niku. Wah, pemenen niki nyambut gawe 10 dina, 100 juta. Niku Ramadan, itu semuanya Ramadan datang kepada kita. Rampung bayaran 100 juta plus 30 juta. Nggih mboten? Plus 20 juta. Kan 20 hari 1 juta. Kemudian yang hari terakhir 100 juta. Bayaran 120 juta. Matur nuwun sangat niki pun pol kathah. Mungkin riyen niki THR. Riki. Kula pun tak siapke ya Allah, tes wonten THR. Kan jenengan meskipun saniki pun ngitung-ngitung. Dereng puasa wae wis ngitung ngesuk THR napa nggih? Padahal rong mlebu puasa. Terus juragane niki THR terus basan dibuka, utang Anda sudah saya lunasi. Semaput kita yakin. Yang harapan kita niku tesih 10 tahun maning akibat lunas, niku jujuk lunas. Itu dosa-dosa kita yang setiap hari kita nabung hanya karena kita gembira menyambut Ramadan. Rampung kalih Gusti Allah. Itu makna Idul Fitri seperti itu. Jadi gembiranya ketika kita berangkat nuntun anake nuntun bojone ke lapangan bercucuran air mata sambil mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Allah itu adalah rasa takbir dan terima kasih karena kita mengagungkan Allah, dosa kita sudah diampuni. Nangis. Saya yakin setapak demi setapak kita nggak bisa menahan air mata kalau mendalami Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kegembiraan. Jenengan yakin demi Allah mboten bakal mumet kok jajane arep apa wae. Jenengan akan skip
Niku status-status yang sekilo 120 ini model terbaru ya. Saya antar sampai ke rumah. Niki tanggal selikur niku statusnya kayak dom. Niku. Ngasih saking akeh niki wis dari harga yang 10.000 sampai yang 200.000 isine adalah isi-isi toples semuanya. Selingannya gamis kali jilbab. Bagaimana kita mau khusyuk kalau kita lihat story-nya yang seperti itu terus? Skip dulu sementara. Gini mboten sih? Itu strategi mall-mall memberikan promo luar biasa di edisi Ramadan itu men kulon jenengan itu mboten sabah masjid. Ngandel gemes deh. Saestu niku. Kan pol nek karena kelemahan wanita itu adalah kata diskon itu lemah bagi wanita. Ya Allah, wis tak incer iki. Terus nek perlu iki pas lagi bandrole kak ora pas niki dumpetke men ora ana wong weruh regane semene kapan pira oleh ki ngerono meneh. Nah, kan pun diincer ya Mas. Lah pas liwat meleh kaunten tulisan diskon 90%. Walah jungkel jenengan yakin. Maksudnya link ngerem ki sak dadak ngasih jungkel niki. Kelemahan wanita niku diskon. Mulane strategi mall-mall niku diskonnya di akhir Ramadan niku besar-besaran. Mulane akhir Ramadan niku kan pun mboten nonton sing jaburi tadarus. Mas kono arep ngombe, arep ngono kono sing penting diskon dapat kita. Luar biasa. Padahal tawaran Allah lebih keren. Ya enggak sih? Tawaran Allah itu, oh, nah kok bisa seperti itu? Itu yang dimaksud Al-Baqarah di ayat-ayat pertama. Yaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang mengimani yang gaib. Mengimani yang gaib. Nek iman kali barang sing katon. Easy, kecil. Nek mengimani barang yang gaib. Enggak semua mudah. Contoh. Kenapa pahala itu digaibkan? Mas, kenapa Allah menginformasikan pahala itu bentuknya hanya kias. Barang siapa yang menyolati jenazah, mengantarkan sampai ke liang kubur, maka dia akan dapat ini. Pahala sebesar 2 gunung Uhud. Kan kias. Gimana? Barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka baginya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kan kias. Itu ujian iman. Maka dari itu ada yang tetap kejar untuk mendapatkan itu karena dia mengimani yang gaib berupa pahala, ada yang nggak percaya. Ah, mosok sih? Koyone ora loh. Coba bayangkan nek pahala niku katon. Saya yakin tidak ada orang yang tidak beriman. Jenengan peduan wong bali subuhan. Nggawa kresek akeh banget. Saking pundi, Bu? Masjid, lah niku napa? Ganjaran. Pol abote niki nembe sing ping 3 niki tesih kalih teng mburi. Sing teng mburi gemekul. Prok rong keranjang. Napa niku, Pak? Ganjaran niki. Coba jenengan. Niku mesti mboten nonton wong sing mboten iman. Tapi Allah sengaja dibuat gaib. Pahala puasa sama. Kenapa mereka tidak takut tidak berpuasa? Tidak tahu informasi bagi yang sengaja membatal puasa tanpa udzur syar'i. Siapa yang boleh tidak berpuasa dengan udzur syar'i? 1, orang sakit. Dengan catatan sakit yang kalau dia puasa, sakitnya menjadikan dia parah. Nenek paling-paling beleken ngeten niku njuk mboten puasa. Nah niki tru imawan badruke. Kok ora puasa ya, Dek? Belek. Kan nah, anak-anak kita umpamanya kan pinter cari alasan kalau anak-anak. Kemudian setelah sakit apa? Sebelum bumil. Orang dalam perjalanan, musafir. Niki kadang dipolitisi sama anak-anak remaja. Emang wono sapa mlandhi ke musafir. Wono sapa kertek ngeten ku musafir. Nah, tapi ada
perdebatan nggih. Kalau fikih itu dia boleh musafir tidak berpuasa sama seperti ketika dia boleh menjamak. Kurang lebih sekitar 80 km ini fikih lama. Ada yang pendapat selama dalam perjalanan kita kuat, ngapain kita berbuka, tapi rukhsah tidak seperti itu. Rukhsah yang diberikan agama itu bukan masalah kuat dan tidak kuat. Sama halnya kita sholat jamak. Kan saya pakai mobil sendiri. Kan bisa dong saya sewaktu-waktu begitu adzan langsung saya send kiri ke masjid. Ngapain harus jamak? Kan ada yang berpendapat seperti itu. Rukhsah itu enggak, ya itu bagus juga. Kalau Anda tidak mengambil rukhsah enggak masalah. Tapi jangan merendahkan atau mengkritisi orang yang mengambil rukhsah. Keringanan. Karena itu diperbolehkan oleh agama. Jadi jenengan kalau ada orang bepergian teng Semarang, terus dia tidak berpuasa, jenengan paling Semarang, raposo, nggak boleh Bu, karena itu secara fikih juga boleh. Ya Allah, kesempatan banget lo paling Semarang, lo ora puasa lo, paling cilik lah ora puasa, nggak boleh. Silahkan mau diambil silahkan, Anda mau tetap puasa boleh. Jadi jangan kemudian kita berdebat di hal-hal yang kita tidak menguasai itu. Ngoten niku nggih. Ya, slegean temen sih kon salat dadak dadi loro-loro, papat-papat dadi loro-loro, mbok mandek idep-idep karo ngaso, salat kan bisa. Itu kan namanya kan menghina rukhsah Allah. Nah, nggih. Kemudian itu musafir, tadi sakit, musafir, kemudian orang yang tua yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Dia tidak diwajibkan mengganti. Kalau yang dua tadi wajib mengganti. Tapi orang tua tidak. Orang tua dan ibu yang sedang hamil dan ibu yang menyusui boleh tidak mengganti. Karena agama jeli sekali. Dia lagi hamil pas di bulan Ramadan. Mau ganti lagi, dia lagi dalam proses menyusui. Masuk Ramadan berikutnya, bahkan dia masih menyusui juga. Jadi harus bayar fidyah. Nggih, bayar fidyah kadang banyak pertanyaan biasanya. Saya itu kemarin menyusui, saya bayar fidyah sekian, saya berikan kepada siapa ya? Kadang sok bingung nggak dengan berikan kepada siapa? Tinggal ada 8 asnaf. Prioritasnya orang-orang terdekat kita. Kalau ada orang tua kita sudah tua renta, tidak bisa bekerja, boleh. Tapi kadang-kadang pernah ibu-ibu main politik juga setelah saya jelaskan. Dia punya anak 3. Karena menurut orang tuanya ekonominya belum mapan, menurut dia ini emane manak diwehke liyane, wehke anake wae. Kan lumayan. Ngoten niku. Wong ajeng sedekah kok kolusi nepotisme niku lho. Ajeng bayar zakat fidyah ki ndadak nepotisme. Nah, nggih. Berikan orang-orang terdekat. Nek perlu sengkiwon jenengan, itu ada anak yatim piatu tidak. Ada orang-orang yang fakir, miskin tidak. Mohon maaf guys, ini saya tidak, kita punya badan amal, namanya Lazis, Lembaga Amal Zakat Infak Sodakoh. Kalau saking bingungnya berikan kepada lembaga Lazis. Tapi umpamanya Anda tinggal di rumah, itu pentingnya kita mempraktekkan Rasulullah. Jadi kita harus lihat kiwa tengene nyong 40 rumah ke sana, kita cek. Nek mboten yakin tekan kalih Pak RT. Pak RT nuwun sewu niki kula pindah silaturahim. Kaping kalih ada enggak data di RT kita anak orang-orang yang miskin. Yang kan nek Pak RT punya data biasanya. Wonten sekawan niki pol melase. Kita catat. Jadi sebelum kita ke Lazis, orang-orang ini harus lewat tangan kita. Karena untuk apa kita sampai ke sana-sana ada orang-orang di sekitar kita ini sekolah angel. Ajeng sekolah niku kula kemarin home visit, anaknya sregep, jilbabe gede, nek tutur kata santun banget, ning bola-bali mboten masuk kan curiga. Jebul kadang-kadang nek mboten mangkat, mboten duwe sangu. Umahe Kaliwiro menika. Luar biasa. Ajeng nggih bayar angkot niku mboten enten. Pas mangkat, nah kamu kalau berangkat, ya sing penting pokoknya nonton sing nggak angkutan. Nah, terus kamu jajannya gimana? Yo, bawa bekal. Kadang diniati puasa saking omah. Coba. Mboten bersyukur pripun kula jenengan.
Lah kalau ada orang-orang seperti itu harus lewat tangan-tangan kita sebelum lewat tangan-tangan lazis. Makanya kita juga harus ampun selegean takon informasi ke Pak RT. Jenengan coba cek. Nah, saya kan di perumahan, orangnya kaya semuanya. Sekitar perumahan liane riyen. Nek pun kabeh soge kabeh lah silahkan berikan ke lembaga. Nah, tanggane kula ke sultan kabeh, jadi kula pun bingung mboten nonton niki tak pasrahkin jenengan. Jadi dalam zakat ada sedikit kesombongan. Guyon mawon. Jadi seperti itu nggih. Syukur-syukur keluarga. Keluarga, di keluarga kita ada enggak anak-anak yatim? Keluarga istri kita. Cari dulu yang terdekat. Termasuk membayar fidyah juga bisa seperti itu. Nggih. Jenengan kan disunahkan memperbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Nah, niku mau mencari Pak RT dihubungi. Niku bisa nanti dicari. Nek teng desa sih biasanya apal, nek di desa. Nek misal pindahan atau apa atau tinggal di kota, niku boleh bertanya. Sepisan kula silaturahim Pak RT kula jeng nyuwun data. Sing estu butuh bantuan sinten mawon njuk daleme sesih pundi nek mboten nggih kula niki kalau jenengan sing penting punya datanya. Nek sudah punya datanya enggak tahu rumahnya kembali ke Pak RT. Niki silaturahim kula wingi maksud kula niki kula kintu. Niki tolong diparingke. Sudah ditulisi. Insya Allah niku keren. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang. Ngoten niku. Jadi kita gembira menjelang Ramadan itu harus karena hanya dengan perasaan gembira saja Allah menghadiahkan kita berupa iming-iming paling sederhana dosa kita diampuni. Niku. Jadi kalau ada orang masuk bulan Ramadan kok kemudian dia tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kata guru kita Ustadz Adi Hidayat, butuh Ramadan berapa kali lagi. Kalau Ramadan kali ini saja kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Dan doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dongane wong puasa niku dikabulkan. Maka saya langsung berpikir begini. Saya ngomong karo bojone niku. Kan doanya ibu kepada anak kan tidak tertolak. Nggih mboten? Doa seorang ibu neng ibu yang solihah tentunya nggih. Kepada anaknya tidak ditolak. Wis ngono sing donga ibu wayahe wayah puasa. Sing didongake anake. Wah niku luar biasa. Kok umpamane kapan ya rampungnya puasa? Nek perlu kalau kita tahu hakikat puasa, nek perlu usul kalih Gusti Allah. Nek perlu diperpanjang puasane saged mboten 2 wulan. Nek pun saking mantepe kalih puasa. Nek karena kita niki awam banget, nembe 5 dino, kene pun kurang 15. Bahkan buka puasa tanggal terakhir Ramadan, alhamdulillahnya itu ambigu. Apakah alhamdulillah ini karena dia berhasil maraton ibadah selama Ramadan, dia kejar semaksimal mungkin, atau alhamdulillah bisa makan siang hari, bisa bebas lagi. Arep dongengan jero ora lega, nyongki arep curhat lo karo kancane ning bukan termasuk gibah wis lah ora sida. Begitu rampung puasa, bodoh hari pertama udar ocol kabeh niku. Silaturahim halal bihalal pun mulai. Prige. Anak apa? Mumpung is ora puasa, nyong arep cerita sesuatu. Set. Tak nyilir wedang dingin. Wah. Luar biasa. Kadang ada sing ajeng tumindak dosa, mboten sios karena wedi puasa. Laki-laki. Astagfirullahaladzim. Wah. Wong ayu banget mamane kan puasa. Ana shaimun. Wah. Bodoh halal bihalal. Wah, ini surah puasa. Nek perlu aja kedep. Yang pertama ini rahmat, aja kedep. Nah, ini juga berpolitik dalam fikih niku kadang-kadang udah pinteran-pinteran banget. Oke, itu saja jamaah semuanya karena mari intinya kita gembirakan bersama. Kita gembirakan diri kita dulu pribadi. Kemudian keluarga kita. Kita buat pripun caranya kita membuat gembira anak-anak kita. Anak-anak kita bisa tarawih, anak-anak kita bisa sholat subuh, ikut kuliah subuh di masjid.
buat apresiasi yang kita itu gembira banget dengan mereka. Jadi mereka pulang, biasanya pulang habis isya pulang langsung tidur, ini pulangnya jam 10 malam, selama infonya benar, tidak ngelayap kemana-mana, jenengan harus berekspresi yang mereka tuh langsung menangkap, ih ibu, ih mamah, ih umi, seneng banget kalau saya di masjid setelah selesai tarawih. Jenengan ekspresinya digawe lebay mboten napa-napa. Ya Allah, ngeten. Ampun nek pas ranking 1 tok sing kados niku. Ranking 1 jenengan oleh cerita ra rampung-rampung. Tahu enggak sih? Tahu enggak sih? Ora ono sing takon tahu enggak sih? Tahu enggak sih? Ning nek anake iso salat subuh niki biasa mawon. Nah, nggih, kadang kita juga salah. Nggih, itu saja. Sekali lagi, mari kita gembirakan diri kita gembirakan orang-orang sekitar kita, di rumah kita, suami jenengan, pasangan kita, maksud saya pasangan kita, suami jenengan, gembirakan, hobinya makanannya apa, masak ke pas sahur, nggih, sing enak-enak, nggih, sing jenengan nggih ampun protes. Nek pengen sahur enak ya konsekuen, Pak. Maksud loh ngoten niku kan sing ya prige arep anak iwak wong 50.000 trok ngoten niku. Oh ya wis ngoten niku. Ya, insya Allah sahur buka puasa terus datang ke masjid. Oh iya, terakhir nih. Di tempat masjid dan musola panjenengan itu menjelang berbuka puasa ada pengajian enggak? Ada kajian-kajian enggak? Kalau ada, itu momentum terbaik kita dengan anak-anak kita. Jenengan diterima ke buka puasane tumbas mboten napa-napa. Nek mboten nggih masake luhur mboten napa-napa. Nek mboten nggih ngenget sahur wau diinget mboten napa-napa. Gandeng anake ke masjid kajian. Mumpung momen Ramadan. Kapan malih? Nek onten sing sekitar rumahnya ada. Nek mboten enten cari yang masjid dan musolnya mengadakan kajian menjelang berbuka puasa. Ajak anak-anak kita. Nek perlu sepakat sekeluarga. Nah, Pak, saiki Ramadan saiki ora ono pan nang omah nek buka puasa. Ono ning masjid. Masjid kabeh. Ning nek sahur komplit njaluk apa wae ono. Jenengan politike tumbas yang penting. Request apa wis gari pesen ngoten mawon. Repot-repot zaman saniki nggih sih. Jangan pun repot-repot ngulek le mamung sedidik kan sakit hati. Mending tumbas. Hidup tidak masak. Niki alibi yang tidak senang masak dan tidak bisa masak. Sampai semuanya bumbunya instan semuanya. Kabeh niku. Jadi tidak ada mudu dan cowet di dapurnya. Wis garing gonteng wuru. Nah, ini salaman halus banget karena tidak pernah mengemek mudu. Alasannya pun terus saya garwane le dahar mung pisan tok niku wae setitik. Jadi mending kados niku. Nggih. Amur mudu mam napa mboten mam, didahar napa mboten niku ganjaran. Setiap gerusan itu nggih niki senes hadis, niki napa nggih? Quotes of the day. Di setiap gerusan terdapat bentangan surga yang sangat luas. Nah, di setiap aroma gas terdapat kasturi di surga. Nah, kan mer. Ini jenengan kan ganteni semangat jenengan nggih. Di setiap udekan kopi terdapat kolam susu di surga yang sangat luas. Napa malih? Di setiap cetekan kompor. Nah, di setiap susrugan eros. Niku jenengan kan berpuisi untuk membahagiakan diri sendiri. Tidak masalah. Niku strategi untuk membuat happy diri sendiri niku nggih seperti itu. Jadi mulai sekarang yang belum punya mudu, ayo beli mudu. Pulang dari sini ke pasar tradisional, langsung enten mudu, enten cowet napa mboten. Nek perlu tumbase sing abot. Karena kan pahala itu semakin berat dilakukan, semakin berpahala. Seperti sahabat tadi.
Nggih, ke masjid sampai berlangkah-langkah jenengan mong sak nyuan kan beda ganjarane. Salat subuh biasa kalih subuh udane terus beda. Mulane jenengan le tumbas cowet sing kaya tengen bakul rujak niku sing cowete sak perangkulan niku niku. Dadi pahalane jenengan kok kaya abot meneng nggih. Lenggerus Pak, bayangne Pak. Iki nggo sampean lho Pak. Nah niku. Nah insyaallah niku jenengan tanpa keluar rumah niku pun surga mulus. Nah, kok panjenengan bisa bekerja? Pak, bayang nggih, Pak. Pawon wae surga. Aku belan-belane metu. Kowe kabeh untuk Allah karena dirimu. Niku ya Allah jenengan sakaratul maut niku mesem mesti. Saya yakin. Nek jenengan nuring-nuringan terus kalih bojone, nek jenengan mung perkara anduk mboten dicantelke jenengan padu, perkara kopine mboten ditelaske jenengan padu, mung perkara napa malih nggih? Klambi mboten dicantelake, mantel mboten dilempit, helm tidak ditaruh di rak yang sudah panjenengan beli, kok jenengan kemudian tetet niku lawange swarga sedilit sebentar-sebentar njuk ciut. Jadi di setiap uringan terdapat keciutan pintu surga. Di setiap panjenengan murka di situ terdapat pintu yang dikancing. Pintu surga maksudnya. Ngaten niku nggih. Itu saja teman-teman Nasihatul Aisyah jamaah Karina, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan, mudah-mudahan kita diberi usia sampai Ramadan, bahagia Ramadan, maksimal ibadah Ramadan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita, suami jenengan, istri saya menjadi pasangan-pasangan yang qurrata a'yun, yang mengantarkan kita semuanya ke dalam ridhonya Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada tutur kata yang tidak berkenan, ada tutur kata yang mungkin tidak pas, tidak tepat, dan keterbatasan ilmu mudah-mudahan Allah ampuni, dan saya berharap panjenengan mengikhlaskan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Al birru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.